Assalamualaikum everyone, how are you? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Are you ready to learn? But before that, let's have a pray before learning. Now, we will learn about something happen in our life. What is that? Ya, hari ini kita akan belajar tentang mengenal peristiwa. Please look at the picture. I have 3 questions about that. First question, what do you see? And then, second question, what do you think? And last question, what do you wonder? Nah, kalian bisa menulisnya pada buku catatan kalian ya. Tomorrow, you can tell me. We have two learning objectives about our lesson. Satu, melalui wacana, siswa dapat mengenal peristiwa dengan benar. Kedua, melalui penugasan, siswa dapat membedakan peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa menyedihkan dengan benar. Do you remember our learning profile? That's right, smart. Semoga kalian menjadi anak soleh yang selalu bersyukur dan sabar jika menghadapi segala hal yang mungkin menyulitkan dalam keseharian kalian. Kalian juga menjadi anak yang peduli dengan sesama. Tentunya kalian berani nih bertanya atau mampu mengungkapkan pendapat ketika ingin mengetahui sesuatu. Dan jangan lupa, kalian juga akan menjadi anak mandiri yang bisa melakukan hal-hal dengan usaha sendiri dan mampu mengajak orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan. Tentunya kalian dengan terampil menyampaikannya ya, dengan sopan dan santun. Oke? Kata kunci terkait dengan materi hari ini adalah peristiwa, menyenangkan, dan menyedihkan. Ada sebuah pertanyaan besar terkait dengan materi kita kali ini. Bagaimana jika kita mengalami peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Agar pertanyaan ini terjawab dengan tepat, maka kita perlu mencari jawaban melalui pertanyaan yang lebih sederhana terkait dengan pertanyaan tersebut. Apa sih itu? Pertama adalah apa yang dimaksud dengan peristiwa? Kemudian, apa sih contoh peristiwa menyenangkan? Dan berikutnya, apa contoh peristiwa menyedihkan? Nah, kita cari tahu yuk. Langkah pertama untuk mencari jawabannya, kita bisa melalui membaca wacana. Yuk kita baca bersama. Let's read. Pindah rumah. Pada hari Ahad, keluarga Pak Rahmat pindah rumah. Mereka menempati rumah baru. Rumah baru itu cukup luas. Halaman rumahnya ditanami pohon. Rumah baru itu memiliki 3 kamar. Nurul dan Fikri memiliki kamar sendiri. Kamar Nurul diberi warna merah muda. Kamar Fikri diberi warna biru muda. Nurul dan Fikri merasa senang karena dapat menempati rumah baru. Tak lupa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya, ada wacana kedua nih. Nanti kalian bisa bandingkan ya. Judulnya Takjiah ke Rumah Teman. Pada hari Jumat, Ayah Zaki meninggal dunia. Keluarga Pak Rahmat datang bertakjiah. Sampai di sana, rumah Zaki sudah ramai. Banyak orang yang datang untuk bertakjiah. Keluarga Zaki tampak amat sedih. Pak Rahmat berusaha menghiburnya agar keluarga Zaki tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Setelah itu, keluarga Pak Rahmat berdoa agar Ayah Zaki diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kalian bisa menemukan perbedaan dari kedua wacana tadi? Nice kids, we already read the text together. Now, please read by yourself on your thematic book page 3 and 7. Setelah itu, kamu beri tanda ya, garis bawahi kata atau kalimat yang menurut kalian merupakan informasi penting terkait dengan peristiwa. Seperti pada contoh di gambar. Jika kalian sudah melakukannya dengan baik, insya Allah kita akan bermain di kelas nanti. Seperti contoh permainan pada slide berikutnya. Diperhatikan dengan baik ya. Bu Siska akan sebutkan sebuah peristiwa yang barisan terdepan silakan menentukan apakah dia peristiwa menyenangkan ataukah dia peristiwa menyedihkan. Kalau menyenangkan berarti bolanya dilempar ke kolom yang menyenangkan. Kalau menyedihkan berarti dilempar ke menyedihkan ya. Are you ready? Siapa cepat dia yang tambah poin. Berdasarkan wacana-wacana tadi, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa itu merupakan sebuah kejadian, baik menyenangkan ataupun menyedihkan. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, bersyukurlah jika kita mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Lalu, sabar dan tabah ketika kita mengalami peristiwa yang menyedihkan. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian terkait dengan materi ini, kalian harus dengan pasti bisa membedakan mana itu peristiwa menyenangkan dan mana itu peristiwa menyedihkan. Nah, please do the assignment on your thematic book, page 5. Tomorrow, we'll check together. Let's make the conclusion together. Kita bisa membuatnya dengan grafik organizer ya bersama-sama. Di mana peristiwa itu ada dua, ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Sikap kita sebaiknya bersyukur nih ketika mendapatkan sebuah peristiwa yang menyenangkan. Contohnya adalah pindah rumah. Tentunya rumahnya yang lebih bagus dan lebih indah ya. Kemudian, bagaimana jika menghadapi peristiwa yang menyedihkan? Sabar dan tabah. Contohnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Oke, next meeting we will learn about capital letter. Nah, so don't miss it. Jangan sampai ketinggalan ya. Okay, thank you for your attention. Let's have a prayer after learning. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it up guys.